Mengenal tubuh, roh, jiwa. Apakah ada kehidupan di alam kubur? Alkitab dalam ayat-ayatnya dengan sangat jelas mengisahkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Keberadaan manusia itu bukan berasal dari hasil evolusi. Inilah bunyi ayat di Alkitab yang sekilas menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam bunyi ayat tersebut menuliskan, ada dua tindakan yang dilakukan oleh Sang Pencipta ketika menciptakan makhluk manusia. Tindakan pertama, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan tindakan kedua, Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu hasilnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau nefes kaya. Jadi menurut bunyi ayat tersebut secara ontologis, yaitu hakikat kebenaran tentang keberadaan sesuatu yang konkret, manusia itu adalah merupakan satu kesatuan, yaitu tubuh plus roh yang menghasilkan jiwa yang hidup. Jadi Tuhan Allah menciptakan Adam sebagai pribadi yang hidup atau manusia. Dan secara harfiah dalam bahasa Ibrani sering dituliskan sebagai jiwa yang hidup. Kata jiwa dalam konteks ini adalah berarti pribadi, menjadi, atau diri. Dasar antropologi Alkitab adalah bahwa manusia adalah berjiwa. Namun manusia tidak memiliki jiwa sendiri karena itu adalah pemberian Tuhan. Jadi Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai tubuh hidup yang bergerak, tetapi bukan sebagai jiwa yang berinkarnasi apalagi yang berevolusi. Dengan demikian, maka makhluk manusia itu tidak diciptakan dengan jiwa yang kekal sebagai suatu entitas di dalam diri mereka sendiri. Namun sebagai manusia atau jiwa, maka mereka adalah jiwa-jiwa yang hidup. Dan manusia atau jiwa yang adalah jiwa yang hidup tersebut adalah dapat hidup kekal bila mana mereka tidak tercemar oleh dosa. Doktrin penggunaan istilah jiwa juga ditegaskan oleh para penulis Alkitab lainnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 46 ayat 15, ayat 22, ayat 25 sampai 27. Menghitung berapa banyak jiwa orang yang pindah ke Mesir bersama Yakub. Dalam bunyi ayat-ayat tersebut, orang-orang yang berpindah ini disebut sebagai jiwa. Contoh lainnya terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Lukas menuliskan tentang berapa banyak jiwa yang dibaptis setelah Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Dalam bunyi ayat tersebut dituliskan sekitar 3.000 orang. Yang secara harfiah jumlahnya adalah 3.000 jiwa. Jadi manusia yang merupakan tubuh atau daging, jiwa, dan roh adalah memiliki fungsi dalam kerjasama dan hubungan yang erat. Sebagai jiwa yang hidup, manusia juga memiliki perasaan, emosi, mental atau intelektual, spiritual, dan sosial. Karena jiwa yang hidup itu memiliki aspek multidimensi dari perilaku manusia, maka Rasul Paulus menuliskan bahwa sebagai manusia, kita perlu membiarkan Tuhan Allah mengubah kita dengan kasih karunia dan rohnya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Namun dengan adanya dosa yang mengakibatkan kematian manusia atau jiwa, lalu setelah manusia atau jiwa itu mati, maka Tuhan Allah tidak bisa melakukan tindakan kreatif sebagaimana saat manusia atau jiwa itu hidup. Tetapi yang paling penting untuk diketahui, meskipun manusia atau jiwa itu telah mati, namun identitas dan nasib masa depan kita sudah ada di tangan Tuhan. Dalam kematian yang oleh Alkitab disamakan dengan tidur atau istirahat, kita hanya tidur atau istirahat menunggu. Apakah nantinya kita akan dibangkitkan untuk hidup kembali bersama dengan Tuhan di kerajaan surga? Atau sebaliknya, nanti kita akan dibinasakan selama-lamanya. Alkitab menuliskan bahwa setelah jiwa atau manusia itu mati, maka rohnya akan kembali kepada Allah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi setelah manusia itu mati, maka rohnya akan kembali kepada Allah. Sedangkan daging atau tubuh dan jiwa atau emosi, perasaan, intelektualitas, dan lainnya pun ikut mati. Alkitab menuliskan bahwa orang mati itu dikubur. Dan kondisi orang mati itu tidak tahu apa-apa, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa bekerja atau merencanakan, atau tidak bisa melakukan kegiatan lain di dalam kubur. Seluruh aktivitas kehidupannya sudah berhenti. Sebab daging atau tubuh dan jiwanya mati atau tidur atau istirahat.
dan rohnya sudah kembali kepada Tuhan yang mengaruniakan. Jadi ajaran atau kepercayaan tentang keabadian jiwa yang diyakini oleh banyak kalangan itu adalah bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan ada kehidupan di alam kubur atau di alam manapun bagi manusia, selain di alam bumi dan alam surga ketika manusia itu hidup. Sesungguhnya, ajaran tentang keabadian jiwa itu sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Ajaran atau kepercayaan tersebut kemudian melekat di masyarakat kuno dan meluas, lalu terus semakin berkembang hingga zaman Yunani kuno. Misalnya yang pertama adalah Pitagoras, yang hidup sedikit lebih muda dari zaman Nabi Daniel. Pitagoras mendasarkan teori atau ajarannya pada prinsip metempsikosis. Prinsip ini berpendapat bahwa jiwa itu tidak pernah mati. Tetapi sebaliknya, jiwa itu ditakdirkan untuk siklus kelahiran kembali sampai mampu membebaskan dirinya dari siklus tersebut melalui kemurnian hidupnya. Pitagoras juga percaya bahwa perpindahan atau reinkarnasi jiwa berulang kali ke dalam tubuh manusia, hewan, atau sayuran hingga jiwa menjadi abadi. Dan gagasan atau teori Pitagoras tentang reinkarnasi ini adalah dipengaruhi oleh agama Yunani kuno. Yang kedua, Plato, yang hidup kira-kira sejaman dengan Maleakhi, nabi terakhir Perjanjian Lama. Plato kemudian meningkatkan ajaran Helenistik. Plato membuat kepercayaan tentang keabadian jiwa manusia begitu dominan sehingga menjadi pandangan yang populer di banyak kalangan. Yang ketiga, Yudaisme, khususnya kaum Farisi. Ajaran keabadian jiwa yang dipraktekkan melalui kepercayaan adanya api penyucian dan mendoakan orang mati, kemudian menembus ajaran Yudaisme khususnya kepada kaum Farisi. Josephus Flavius, seorang sejarawan dan apologetik Yahudi terkenal yang hidup di abad pertama, menyebutkan bahwa orang Farisi percaya pada keabadian jiwa. Contoh yang keempat adalah Tertullian, seorang apologis Kristen yang hidup pada tahun 155 sampai 220 Masehi. Tertullian adalah salah satu yang pertama di antara dari sekian orang-orang Kristen yang mengklaim bahwa manusia memiliki jiwa yang abadi. Begini katanya, oleh karena itu saya dapat menggunakan pendapat seorang Plato ketika ia menyatakan setiap jiwa adalah abadi. Seturut bertambahnya usia zaman, kepercayaan tentang keabadian jiwa ini kemudian berkembang ke dalam berbagai bentuk dan semakin tumbuh subur di zaman era informasi ini, baik melalui film-film maupun informasi lainnya, di mana sering dikisahkan bahwa orang yang sudah mati, namun ternyata masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Dan sayangnya, hal seperti itu juga ada diyakini oleh beberapa kalangan Kristen. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan yang seperti demikian. Alasannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa setelah manusia mati, maka tubuh atau daging dan jiwa yaitu pikiran, emosional, intelektual, dan lain-lain ikut mati atau tidur atau istirahat. Tidak tahu apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena roh yang menjadi kesatuan dengan tubuh atau daging dan jiwa telah kembali kepada Tuhan Allah yang mengaruniakan.